Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing tentang membuat soal online atau evaluasi online dengan menggunakan Google Form. Baik, kita mulai saja membuat evaluasi secara online dengan menggunakan Google Form. Kita buka Google terlebih dahulu. Setelah terbuka, maka pada pencarian kita klik atau kita ketik Drive Google. Nah, setelah Drive terbuka seperti ini, setelah Drive terbuka, maka kita pilih baru. Kemudian kita buat folder. Pada folder tanpa nama ini, namanya kita ganti misalnya menjadi evaluasi PBM online. Ini selanjutnya kita buat. Nah, evaluasi PBM online sudah masuk, maka pada folder ini kita klik 2 kali. Folder ini masih kosong, maka kita buat formulir yang baru dengan cara seperti semula, yaitu dengan memilih plus baru. Kita pilih plus baru, kemudian kita pilih lainnya, yang bawah sekali. Selanjutnya kita buat Google formulir. Nah, ini tampilan Google formulir. Nah, pada formulir tanpa judul yang di atas ini, kita ganti namanya menjadi, misalnya kita buat adalah, namanya adalah evaluasi PBM online. Nah, bukan evaluasi, tapi soal latihan LAS GMAW misalnya, karena saya mengajar LAS maka saya buat LAS GMAW. Nah, ketika kita klik, nanti secara otomatis formulir tanpa judul yang belum diketik ini namanya akan berubah sama persis dengan yang di atas. Nah, ini dia sama persis tanpa kita ketik lagi. Kalau ini sudah, maka kita lanjut ke deskripsi formulir. Misal pada deskripsi formulir ini kita buat adalah soal latihan kelas 11 misalnya. Kemudian kita lanjutkan mengisi identitas dulu. Identitas, pada pertanyaan tanpa judul kita klik sehingga terblok seperti ini. Maka kita klik misalnya identitas pertama adalah nama siswa. Nah, nama siswa ini kita pilih jawaban singkat. Ini masih banyak pilihan sebetulnya. Ada paragraf, pilihan ganda, dan seterusnya. Paragraf untuk jawaban yang panjang, pilihan ganda adalah untuk yang soal jawaban lebih dari satu dengan satu pilihan yang paling benar. Maka kita pilih jawaban singkat. Jika sudah, maka ini kita wajibkan. Jadi mau tidak mau peserta harus mengisi. Kemudian yang berikutnya adalah identitas yang kita perlukan, misalnya adalah kelasnya. Caranya adalah dengan mengklik tanda tambah yang di kanan paling atas sekali. Klik tanda tambah, maka pada pertanyaan kita buat misalnya adalah kelas. Nah, jika kita mengajar lebih dari satu kelas, maka kita gunakan pilihan ganda. Misal saya mengajar 2 kelas di kelas 11 ini. Kelas pertama namanya adalah 11 kelas A. Kemudian pilihan yang keduanya adalah 11 kelas B. Karena ini ada 2 pilihan A dan B dan harus memilih satu, maka pada pilihan ini kita gunakan pilihan ganda. Karena ada pilihan, maka hanya satu yang bisa dijawab. Ini pun kita wajibkan. Jadi peserta harus memilihnya. Jika sudah, identitas berikutnya yang kita perlukan misalnya adalah nomor absen. Nah, jika kita wajibkan, maka akan muncul tanda bintang kecil di atasnya ini. Ini artinya wajib. Nah, kita berikutnya misalnya nomor absen. Nomor absen juga pilihan singkat dan berupa angka. Secara otomatis ini angka akan muncul. Tapi ketika kita gunakan pilihan, ada beberapa pilihan, ada angka, teks, panjang, ekspresi reguler. Kita pilih angka.
Kemudian jika ada peserta yang menulis bukan angka, maka kita ingatkan dengan cara pada teks kesalahan khusus ini kita ketik. Misalnya yang kita ketikkan adalah harus diisi dengan angka. Karena kalau diisi dengan huruf nanti dia tidak jalan. Ini juga kita wajibkan dengan cara menyalakan lonceng wajib. Oke, sudah. Kalau masih ada yang mau ditambahkan identitasnya, maka klik tambah ini lagi. Jika dianggap sudah selesai, ini kita anggap bagian yang pertama. Untuk yang bagian kedua itu adalah tentang soal-soal. Maka untuk membuat menjadi bagian 1 dan bagian 2, caranya adalah dengan mengklik tanda sama dengan ini. Klik tanda sama dengan, maka akan muncul bagian 2 dari 2 bagian. Sedangkan yang pertama tadi dinamakan bagian 1 dari 2. Ini bagian 1 dari 2. Kita lanjut ke bagian kedua tentang soal-soal. Kembali ke bagian tanpa judul tertulis di sini. Pada bagian tanpa judul kita ketik misalnya pilihlah jawaban yang paling benar. Nah, kemudian baru kita masuk ke soal dengan mengklik tanda tambah lagi. Nah, kalau kita turunkan ada pertanyaan. Nah, pada pertanyaan ini kita masukkan soal. Soal yang pertama adalah kita ambil dari word yang sudah kita ketik sebelumnya. Soalnya adalah ini. Ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar. Ctrl C saja. Kembali ke Google Form. Ctrl P. Jangan lupa nomor soal ini dihapus. Jika sudah, kita ke opsi pilihan jawaban. Pilihan jawaban, kembali kita buka Word-nya biar cepat. Untuk menghilangkan A, B, C, D, dan E, ini cukup kita klik saja pada numbering yang ada 1, 2, 3 dan 1, 2 dan 3 ini. Kita klik saja, maka otomatis tulisan A, B, C, D juga hilang. Nah, kalau sudah, maka tinggal kita copy saja. Bisa Ctrl C, bisa juga dengan klik kanan. Supaya cepat kita gunakannya Ctrl C. Buka kembali form, di opsi Ctrl V. Nah, semua jawaban sudah muncul. Ini pun kita wajibkan peserta mengisinya. Jika pilihan jawaban ini atau opsi jawaban ini mau kita acak, maka pada titik 3 yang di sudut kanan bawah yang ini kita klik, maka kita pilih acak urutan opsi. Jadi nanti setiap siswa akan menemukan urutan yang berbeda-beda. Antara si A dan si B memiliki urutan yang berbeda. Soal nomor 1 selesai, pilihan ganda. Nah, sebelum kita lanjut, di sini belum terlihat adanya kunci jawaban. Artinya, soal ini belum dijadikan kuis. Bagaimana caranya supaya ini dijadikan kuis? Maka pada setelan, ini di kanan yang atas ini, setelan gambar roda gigi, kita klik. Maka kita pilih kuis. Selanjutnya, jadikan ini kuis sebagai kuis, ini kita nyalakan. Kalau sudah nyala, maka berbentuk kuis. Sekaligus langsung kita setting saja untuk siswa segera setelah setiap pengiriman kita perbolehkan. Kalau diperlukan nanti kita pilih saja yang segera. Kemudian pertanyaan tak terjawab, responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, kita conteng. Jawaban yang benar tidak usah. Kemudian nilai kita perlihatkan. Jadi nanti masing-masing siswa bisa melihat nilai masing-masing. Setelah itu simpan. Nah, setelah simpan baru muncul kunci jawaban. Maka langkah berikutnya adalah kita buat kunci jawaban. Kita lihat kunci jawabannya apa? Jawabannya adalah ilmu logam produktif. Di jawabannya adalah ilmu logam produktif. Muncul centang. Kemudian kita beri skor. Karena skornya soalnya 10, maka satu soal kita anggap skornya adalah bernilai 10. Maka ketik 10. Jika sudah, kita buat selesai. Acak urutan opsi, oke. Kemudian kita masuk ke nomor 2. Nomor 1 sudah selesai, masuk ke nomor 2. Nomor 2, kembali kita buka Word kita, blok, buang numberingnya, kemudian Ctrl C, kembali Google Form, Ctrl P lagi, opsi, jawaban, kembali kita buka,
pilihan gandanya, buang, Ctrl C, buka Google Form, Ctrl V. Sudah selesai. Kunci jawaban, kita lihat kuncinya apa? Kuncinya adalah seng kuncinya. Seng. Kita buka Google Form, klik kunci, pilih seng, skornya juga 10. Ya. Kemudian selesai, wajib, kita wajibkan menjawabnya peserta, juga kita acak urutannya. Soal nomor 2 selesai, masuk ke soal nomor 3. Nomor 3 pertanyaannya adalah, kita lihat lagi di Word, ini pertanyaannya berdasarkan gambar, kita blok lagi, buang, Ctrl C, buka Google Form, Ctrl P, kemudian opsi, kita lihat lagi di Microsoft. Nah, ini ada gambar. Gambar ini kita simpan dulu, kita buat dulu opsi jawabannya, blok, kemudian klik numbering, Ctrl C, buka Google Form. Nah, jika ada gambar, maka kembali pada soal ini kita klik, ini logo untuk gambar. Jadi gambarnya harus kita simpan dulu dalam soal tadi, di dalam, baik di drive atau di komputer atau di laptop. Nah, kita klik tanda gambar, kemudian kita cari di mana gambar tadi tersimpan. Caranya dengan mengklik unggah, kemudian kita cari, atau langsung ditarik saja, disorot boleh. Gambarnya saya simpan misalnya di nah, ini gambarnya, soal nomor 3, klik open, nanti gambar akan masuk. Nah, ini gambarnya. Gambar ini bisa kita perbesar, ya. Kemudian bisa kita pilih dengan mengklik titik 3 ini, apakah mau rata kiri gambarnya, atau rata tengah, rata kanan. Kita mau kita ubah gambar yang sudah ada ini, kita ubah dengan gambar yang lain karena ada keliruan, atau kita hapus. Ya, kita buat rata kiri misalnya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke kunci jawaban. Pada kunci jawaban kita lihat kuncinya adalah gambar B. Jadi kunci jawaban, klik, pilih gambar B, centang, poinnya juga 10. Selesai, kemudian pilih selesai. Jika sudah dipilih, juga diwajibkan, juga kita acak opsinya. Nah, ini bukan gambar D, tapi gambar E ya, bukan gambar A, E. Nah, sudah, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Kita lihat soal nomor 4, ini dia. Hapus saja sekaligus boleh. Angka 2 dan ABCDE-nya kita hapus sekaligus. Ini, soalnya adalah ini, gas. Ctrl C, buka Google Form, Ctrl P. Pada opsi, buka Word lagi, opsinya adalah ini, jawabannya adalah CO2, Ctrl P, klik kunci jawabannya adalah CO2, kembali ke skor 10, selesai, wajib, kemudian acak, masuk ke soal berikutnya. Soal berikutnya soal nomor 5 kalau tidak salah. Buang dulu tulisannya. Soalnya adalah ini, di bawah Ctrl C, ke Google Form, Ctrl P, opsi, buang, pilihannya ujung kontak, kuncinya adalah ini, buka lagi, Ctrl P, kuncinya adalah ujung kontak, kunci jawaban, ujung kontak, poin
selesai. Wajib, kemudian acak urutan opsi. Nomor 5 selesai, lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 6, buka lagi Word, kemudian kita blok semua, kita buang tulisannya, soalnya kita blok, copy, Ctrl C, masuk ke Google Form lagi, Ctrl P, opsi jawaban, manometer, kuncinya plowmeter, Ctrl P, kuncinya ada plowmeter, kunci jawaban, plowmeter, skornya 10, selesai. Wajib, acak urutan opsi. Sudah. Kemudian soal berikutnya. Kita lihat, 6 soal ya, ini 60, berarti ada 6 soal baru sudah selesai. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal ke-7. Kita blok lagi, kemudian kita buang semua. Kita ambil soalnya, copy, Ctrl C, buka Google Form, pada pertanyaan kita Ctrl P, pada opsi, jawabannya adalah tang kombinasi, pilihannya adalah ini. Ctrl P lagi, jawabannya adalah tang kombinasi. Kita lihat jawabannya apa? Ya, tang kombinasi, berarti kunci, kita klik, tang kombinasi, skornya 10, selesai. Wajib, acak opsi. 70, berarti 7 soal. Tambah lagi, soal nomor 8, kita buat paling 10 soal. Buat lagi, kita buka, blok semua, buang angkanya, kemudian kita ambil soalnya dengan cara blok dan Ctrl C untuk mengcopy, Ctrl P lagi, ada opsi, kita pilih, ini dia, jawabannya 15 kg, Ctrl C, Ctrl P, jawabannya adalah 15 kg, kunci jawaban 15, poinnya adalah 10, selesai. Wajib, kemudian kita acak opsi. 80, 2 soal lagi, buka lagi Word, copy soal lagi, Ctrl C, kemudian buka, Ctrl P, opsi, kita lihat Word-nya, kuncinya di CEP, Ctrl C, buka Word, Ctrl P, kuncinya di CEP, kunci jawaban di CEP, skor 10, selesai. Kemudian wajib, acak opsi. 90, 1 soal lagi, soal ke-10, Ctrl C, copy, pilihan jawaban, Ctrl C, blok, copy, kemudian jawabannya adalah menstabilkan fungsi dari gas pelindung. Ini kuncinya nih, kuncinya adalah menstabilkan, kuncinya adalah A, kunci A, skornya juga 10, 100, sudah selesai 10 soal. Wajib, acak urutan opsi. Oke, soal sudah selesai. Nah, kemudian berikutnya kita lihat untuk membuat headernya, ya kan, kunci sudah, mempercantik header. Kalau kita lihat headernya pada bagian atas ini, nah ini masih kosong, maka kita buat headernya dengan cara klik setelan, kemudian
presentasi sebentar. Ini acak urutan pertanyaan ya. Umum, kita lihat yang umum. Tidak ada, kosongkan semua. Oke, kita simpan. Berikutnya akan kita bahas yaitu tentang membuat header dari Google Form supaya penampilannya menjadi lebih cantik lagi. Caranya adalah dengan mengklik sesuaikan tema yang ini ya. Kemudian kita pilih gambar. Oke. Nah, ini gambar-gambar yang sudah disediakan oleh Google Form. Banyak sekali gambar sudah disediakan. Kalau kita mau buat sendiri, maka tinggal kita unggah saja. Tetapi sebelum kita unggah, sebaiknya kita persiapkan dulu headernya dengan membuatnya dari PowerPoint. Misalnya adalah kita membuat dari yang kosong dulu, blank presentation ini. Nah, kalau dijumpai blank presentasi yang ini yang masih kosong, maka kita pilih desainnya dengan cara mengklik desain. Kemudian kalau sudah, kita pilih slide size, tentukan yang widescreen yang perbandingannya 16:9 atau custom slide size. Kita gunakan custom slide size. Untuk ukuran lebar di sini yang asli adalah 33,867, maka kita ganti 33,867 ini kita hapus, kita ganti dengan 24. Sedangkan tinggi height-nya tertulis 19,05, kita ganti dengan 6 cm dalam slide-nya bentuk landscape. Oke. Maximize ya, pilih maximize. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ini masih kosong, maka tinggal kita sesuaikan saja dengan gambar header yang ada. Kita coba pilih sel yang ini. Kemudian warnanya kita pilih yang ini, yang biru. Ya, cerah. Mau kita pilih yang mana? Kalau ini sudah selesai, tinggal kita tambahkan namanya. Misalnya untuk namanya adalah judul soal kita tadi adalah latihan soal LAS GM AWI. Kalau mau diatur lagi hurufnya, tinggal kita pilih saja di home. Nah, ini mau kita besarkan misalnya, boleh dibuat. Kalau tadi 17, semula 17, maka kita buat 24 misalnya. Begitu juga dengan warna dan lain-lainnya. Nah, kalau ini sudah, atau ini kita ganti backgroundnya dengan warna berwarna hijau misalnya, dan tulisannya berwarna putih, hitam. Kita besarkan, kita blok, kita pilih bold misalnya, dengan posisi di tengah. Itu caranya. Nah, ini kita mau color, misalnya pada header tulisan ini mau kita pilih warnanya yang lain saja dulu. Kemudian berikutnya misalnya ini di bawahnya kita dibuat oleh Kennedy Lutfi SPD. Karena hurufnya kecil, kita besarkan lagi 5,7, terlalu kecil. Kita buat misalnya 12.
Ini pun kita tengahkan. Kemudian jenis hurufnya kita ganti. Kita ganti misal dengan Century Gothic. Silakan dipilih mana yang diinginkan. Tebalkan. Dibuat dipilih. Nah, sekarang kita masukkan gambar. Masukkan gambar. Caranya sama seperti biasa, seperti kita menggunakan PowerPoint. Misalnya mau kita masukkan adalah gambar logo IG, yaitu dengan cara insert, kemudian picture, gambar. Nah, di mana kita menyimpan gambarnya? This device misalnya dari komputer ini. Cari di mana kita menyimpan gambarnya. Nah, ini yang pertama logo IG, misalnya kita masukkan logo IG, insert, klik insert. Nah, logo IG sudah masuk, yang kita perkecil saja, kita letakkan di sudut kanan atas misalnya. Logo IG sudah masuk. Kemudian berikutnya selain logo IG, kita tambahkan lagi logo Sami Sanop. Insert lagi, kemudian picture, this device, logo Sami Sanop dengan bayang, klik insert. Ini logo Sami Sanopnya, kita perkecil, kemudian kita letakkan di samping sini. Logo sudah. Kalaupun mau kita masukkan foto kita pun tidak masalah. Coba saya masukkan foto saya. Insert picture, this device. Foto saya tersimpannya di foto pribadi. Masukkan logo ini, insert. Misal di sini. Header sudah selesai. Kemudian kalau header sudah masih dalam PowerPoint, kita simpan menjadi gambar. Caranya adalah dengan mengklik file, karena tadi masih dalam PowerPoint, file, kemudian save as, pilih, kemudian ntar tadi belum tersimpan ya, tersimpan dulu biasa, seperti biasa. Latihan soal GMAW, simpannya di more save option. Misalnya namanya, kita cari tempat menyimpannya dulu di PC, more option, pilihan lain, kemudian saya simpan di D saja. Sami Sanop open. Oke. Simpan. Masih dalam bentuk PowerPoint yang tersimpan ini. Nah, karena masih dalam PowerPoint, kita simpan menjadi gambar. Oh ya, lupa, tulisan hitam terlalu gelap, kita ganti warna putih saja, biar terang, mudah kelihatannya. Kemudian dibuat oleh, saya ganti dengan warna kuning. Tengahkan dikit, akan dipotong. Simpan lagi. Kemudian kita simpan sebagai
file, save as. Pada PowerPoint presentation kita pilih dengan cara mengklik tanda panah ke bawah ini menjadi gambar. Gambar itu kalau bukan JPEG, PNG. Kita pilih yang JPEG saja. JPEG, kemudian save. Save. Kalau banyak slide maka pilih all slide. Kalau cuman pada slide tertentu maka just this one. Karena hanya satu, berarti kita bisa menggunakan all slide atau bisa juga menggunakan just this one. Coba kita pilih just this one. Ini sudah tersimpan, tadi tersimpan di file di drive D. Ya, kalau sudah, kembali kita ke Google Form untuk memilih headernya. Kalau tema adalah yang sudah disiapkan oleh Google Form, maka kita pilih unggah. Unggah kita cari bisa dengan di drag atau bisa dengan di pilih file. Kalau mau di drag, buka filenya. Nah, ini dia filenya. Ini yang dalam bentuk JPEG, ini dalam bentuk PowerPoint. Klik saja, tahan, buka Google, masukkan, lepas. Itu kalau di drag, selesai. Headernya masih masuk. Nah, ini headernya. Berikutnya, sebelum soal ini kita bagikan ke peserta didik, kita atur dulu form limiter atau pembatas waktunya, yaitu dengan cara mengklik lainnya. Kemudian kita pilih add-on, yang ini. Pilih add-on. Kemudian pada bagian pencarian, kalau sudah masuk ke add-on atau pengaya, pada bagian penelusuran di atas kita ketik form limiter. Nah, ini dia form limiter. Form limiter logonya adalah ini. Maka kita klik. Selanjutnya kita install. Klik install. Lanjutkan. Masih proses, tunggu dulu sampai selesai. Pilih akun yang akan kita gunakan. Saya memilih yang ini, karena ada satu akun. Kalau ada dua akun, maka silakan dipilih mana akun yang akan digunakan. Kemudian kita turun ke bawah, pilih izinkan. Perhatikan sebelum kita pilih izinkan, di bagian atas ini hanya ada 3, yaitu sesuaikan tema, preview, dan setting atau pengaturan. Nanti kalau sudah kita izinkan akan bertambah satu lagi, yaitu pengaya atau add-on tadi. Kita izinkan. Form limiter telah diinstal, selesai. Nah, ini dia yang saya maksud tadi, ada bertambah satu, yaitu add-on. Kita tutup saja kalau sudah yang ini. Kemudian kita masuk ke pemilihan, select. Kita pilih, ada beberapa pilihan di sini, ada date and time, number of form response, jumlah respon. Kalau date and time ini adalah tanggal dan waktu, number of form respon adalah jumlah peserta yang diperbolehkan. Misalnya jumlah pesertanya 50, maka nanti number of form respon kita buat 50. Kita pilih date and time saja, waktu dan tanggal saja. Select date, pilih tanggal. Misal mau kita sekarang tanggal 19, sampai tanggal 20 misalnya. Kemudian tanggalnya berubah, urutannya dari bulan, tanggal, dan tahun. Waktu juga kita pilih AM dan PM. AM itu dari pagi sampai sore, kalau PM dari sore sampai malam. Jadi kita anggap sampai siang saja, karena ada 2 hari, kita pilih waktu sampai jam 12 siang pada tanggal 20. Jadi lewat jam 12.00
peserta tidak lagi bisa menjawab. Kalau mau ditambahkan menitnya, silakan dipilih salah satu di antara pilihan ini. Misal jam 12.15. Kalau sudah, kita set and enable. Nah, waktu sudah tersimpan. Form limiter sudah tersimpan. Jadi pada tanggal 20 bulan 8, pukul 12.15 siang adalah waktu yang terakhir untuk siswa mengerjakan tugas. Nah, terakhir, kalau sudah dibuat form limiter, tinggal kita bagikan. Cara membagikannya adalah kirim, kemudian pilih gambar yang di tengah ini. Nah, ini tautannya. Tautan yang ini panjang. Kalau kita lihat, coba tautannya. Panjang sekali ini, maka kita perpendek saja. Kalau sudah diperpendek, maka kita salin. Nah, hasil salinan ini yang kita bagikan ke grup. Misalnya kita buat grup WA kelas kita. Buka grup WA-nya, kemudian berhubung tadi kelas 11 LAS, ya, maka saya bagi ke grup kelas 11 LAS yang saya bina. Search LAS. Kita kunci saja. 11, ini dia. 11 LAS SMAW dan GMAW. Pilih. Pada bagian pesan, saya Ctrl P atau pastikan saja, tinggal dikirim. Nah, maka siswa tinggal mengerjakan soal ini saja. Tinggal diklik, maka akan terhubung ke Google Form. Demikian cara membagikan soal ke peserta didik kita. Nah, kemudian kita untuk melihat bagaimana jawaban dari peserta, misalnya berapa siswa yang sudah menjawab, maka kita klik respon, tinggal diklik tanda tambah. Kita preview dulu pertanyaannya. Ini ya, soal latihan LAS GMAW, nama siswa, kelas, nomor absen. Harus diisi semua, baru bisa berikutnya. Kalau tidak diisi, tidak akan bisa melihat ke halaman berikutnya. Kita coba nama siswanya. Agustian. Kelas 11, kelas A, nomor absen 001. 1904 00. Kalau sudah isi semua, baru kita bisa lihat berikutnya. Nah, ini dia soal-soalnya. Oke. Demikian cara membuat soal dengan menggunakan Google Form. Nanti kita lihat bagaimana cara mengecek hasil pekerjaan siswa. Selanjutnya, bagaimana cara melihat jawaban dari siswa kita setelah melaksanakan ulangan. Maka caranya adalah dengan kita memilih respon. Ini terlihat ada 6 orang yang sudah menjawab, klik respon. Kemudian akan terlihat distribusi jawaban dari masing-masing siswa. Nah, nomor absennya, kemudian yang menjawab ilmu pengetahuan produktif semuanya benar. Kemudian yang menjawab soal ini yang di bawah ini logam yang berbentuk bukan dari unsur dasarnya besi, Fe dan karbon, kecuali 83,3% menjawab seng. Satu orang atau 16,7% menjawab aluminium, berarti sebagian besar betul.
Nah, yang sebagian besar salah ini pada soal nomor berapa ini tentang hitung-hitungan. Nah, lalu bagaimana soal ini akan kita jadikan dalam bentuk spreadsheet atau Excel? Kita klik saja membuat spreadsheet yang di atas ini, maka akan terlihat responnya. Kita klik buat spreadsheet baru. Kalau mau buat yang baru, kalau sudah ada sebelumnya silakan dipilih spreadsheet yang ada. Kita buat spreadsheet baru saja. Buat. Menautkan ke spreadsheet. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia jawabannya. Yang duluan sekali mengumpul adalah Rebino. Kemudian susul Asparudin. Dengan jumlah yang benar, untuk Rebino ada 40 soal yang benar dari 100. Dari 10 soal atau dari skor 100. Sementara yang lain yaitu Asparudin 80, Eka 70, Agustian 40, Yadi, Sodri 80, dan Nanda 20. Ini jawaban-jawaban yang dibuat oleh siswa. Spreadsheet ini bisa kita copy menjadi dalam bentuk PDF atau Excel. Caranya kita pilih file. Nah, dalam bentuk file ini silakan di-download. Download apakah dalam bentuk Excel, apakah bentuk format ODS, PDF, dan sebagainya. Coba kita simpan dalam format PDF. Nah, ini di hasilnya. Dalam format PDF. Landscape. Jika ini sudah mau kita simpan dalam format PDF, tinggal kita ekspor saja. Maka terdownload dalam format PDF. Demikian cara melihat hasil pekerjaan siswa secara cepat dan akurat dengan menggunakan Google Form. Dan demikian juga tutorial tentang penggunaan Google Form. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.